Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa, bahkan sudah sepertiga jalan ya. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu sehat dan puasanya, seluruh ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada saat-saat seperti ini kita masih istiqomah untuk bisa menjalankan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini. Mulai dari sholat wajib kita di masjid, kita memperbanyak sholat sunnah, dan juga kita banyak membaca Al-Quranul Karim, kita banyak berzikir. Mudah-mudahan semua itu akan betul-betul membentuk kita menjadi pribadi yang baru, yang punya komitmen yang tinggi untuk betul-betul terus kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat manusia, orang yang sangat luar biasa. Bahkan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu adalah Al-Quran yang berjalan, dan semua yang ada di dalam Al-Quran yang kemudian beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya membuat Al-Quran itu betul-betul mampu membumi di tengah-tengah umat manusia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat satu tema tentang bagaimana kemudian Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi kompas kehidupan kita, penunjuk arah kehidupan kita. Kita sering mendengar satu peristiwa yang sangat memilukan. Belum lama ini saya mendengar sendiri bahwa orang yang sudah hafal Quran gitu ya, tapi ternyata terindikasi pedofil. Orang yang sudah banyak membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, tapi kok masih gampang marah, masih nggak sabar ketika menghadapi berbagai macam realitas kehidupan ya. Terus kemudian masih belum bisa disiplin gitu ya, masih medit, enggan berinfak di jalan Allah gitu kan, dan juga terkadang nggak mau memaafkan orang lain, padahal kesehariannya dia bersama dengan Al-Quran. Dan ini adalah sesuatu yang kemudian kontradiktif antara perilaku dengan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal ketika Anda, saya, dan kita semuanya betul-betul bisa mempraktekkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, itu betul-betul itu akan membuat hidup kita semakin penuh dengan makna. Hidup kita akan betul-betul menunjukkan akhlakul karimah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena salah satu peran dan tugas Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak manusia. Dan Rasulullah itu dikatakan oleh Sayyidina Aisyah itu adalah sebagai Al-Quran yang berjalan. Artinya bahwa ketika betul-betul implementasi antara bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran yang kita pahami, itu betul-betul bisa kita praktekkan dalam perilaku keseharian, insya Allah ini akan membuat kehidupan kita semakin lebih baik. Karena dikatakan bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan sedikit pun ya. Dan itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita berpuasa ini tujuannya agar kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali cirinya. Ketika kita membaca surat Al-Asr misalnya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita bisa membaca surat Al-Asr ini, kita bisa menghafalnya, kita bisa memahaminya, maka surat Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i, ini cukup ya untuk menjadi modal kehidupan kita, itu cukup banget. Pertama, di situ Allah bersumpah dengan yang namanya waktu. Wal asr, demi waktu.
Artinya ketika Allah itu bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan bahwa sesuatu itu menjadi sangat penting buat kehidupan umat manusia dan itu harus menjadi perhatian betul. Bicara tentang bersumpah dengan waktu, itu bicara tentang kedisiplinan, bicara tentang bagaimana kita menjaga waktu kita memanfaatkan momentum waktu kita. Karena waktu itu akan terus berjalan, tidak akan ada cerita berulang bahwa waktu itu berjalan terus, umur kita terus bertambah, sementara jatah hidup kita semakin berkurang. Nah, makanya kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Artinya, kita itu sesungguhnya itu akan menjadi pribadi yang sangat-sangat rugi dalam hidup ini. Kenapa kau rugi dan bagaimana supaya nggak rugi dan siapa yang nggak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Imannya dengan benar-benar iman yang benar gitu. Penuh keyakinan, penuh pengamalan, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga perbuatan, ada tindakan, ya, ada iman dan beramal soleh. Kita senantiasa beramal soleh, ya. Kemudian kita terus sering, ya, dalam keseharian kita terus memperbanyak amal soleh kita dengan cara apapun, dengan hal-hal yang baik pastinya, ya kan. Nah, dan beramal soleh dan kita saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, karena manusia itu tempatnya salah, maka penting bagi kita kemudian untuk saling menasehati, ya, saling mengingatkan, sehingga dan mengingatkan pun perlu cara yang baik dan benar gitu. Supaya apa? Supaya kemudian ketika kita bisa saling mengingatkan dengan cara yang baik dan benar, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan buat kita semua. Itulah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum Ramadan ini jangan sampai bacaan-bacaan Al-Qur'an kita hanya sekedar seremonial, ya, jangan sekedar seremonial, tetapi betul-betul rajinnya kita tilawatil Quran, membaca Al-Quran, itu kita juga mencoba meresapi, menikmati setiap bacaan, setiap ayat yang kita baca. Kita mencoba untuk mentadaburinya, kita mencoba untuk memahaminya, sehingga ada perbaikan, ada ilmu setelah itu. Dan setelah itu yuk kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ketika itu dijalankan, maka Al-Quran itu betul-betul akan menjadi petunjuk dalam kehidupan Anda, dan Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat. Silahkan Anda simpan video ini, Anda share, Anda likes, dan boleh Anda subscribe, ya, buat kemudian ini bisa tersebar untuk bisa memberikan pencerahan buat banyak orang, dan mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari amal soleh kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.